Assalamualaikum. Selamat datang di channel Alessa Alsameisea. Di sini suara-suara dari kegelapan akan menemanimu. Matikan lampu, pasang headset, dan jangan lihat ke belakang, carilah teman. Kalau bisa jangan sendirian. Karena malam ini cerita kita dimulai dari sebuah kejadian yang tak pernah diceritakan siapapun. Siapa tahu, hidupmu akan berubah setelah mendengarkan kisah ini. Tahun 91 menjadi masa yang tak akan pernah dilupakan oleh Eko. Kala itu usianya baru memasuki awal 20-an. Statusnya masih pengangguran, baru saja menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Sehari-harinya waktu lebih banyak dihabiskan dengan bersantai di rumah. Siang hari ia manfaatkan untuk tidur atau sekadar bermalas-malasan. Sementara malam menjadi saat yang paling dinantikannya untuk berkumpul bersama teman-teman. Kampung tempat tinggalnya di sebuah pelosok Jawa Tengah adalah kampung kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Suasana di sana masih sangat kental dengan nuansa pedesaan. Rumah-rumah warga sebagian besar adalah bangunan lama dengan arsitektur khas kampung berdinding tembok setengah jadi. Beberapa bahkan masih menggunakan anyaman bambu di bagian belakang rumah. Jumlah rumah baru bisa dihitung dengan jari dan itu pun mayoritas dibangun seadanya. Jalanan kampung itu sempit. Hanya cukup untuk dilewati satu sepeda motor. Di kiri kanannya terbentang lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar, rumpun bambu, dan kebun singkong yang lebat. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain cukup berjauhan. Dipisahkan oleh tanah kosong atau pekarangan yang dipenuhi ilalang tinggi. Jika malam tiba, terutama saat bulan tidak bersinar terang, suasana kampung itu bisa berubah menjadi sangat sunyi dan gelap. Di tengah kampung berdiri sebuah pos ronda tua, bangunan sederhana yang terbuat dari kayu dengan atap seng yang sudah berkarat. Lantainya dari papan kayu yang mulai lapuk dan sudut-sudutnya penuh dengan coretan-coretan tangan anak-anak muda kampung. Tiang-tiangnya miring dan jika ada yang bersandar sedikit terlalu kuat, seluruh bangunan itu bisa bergetar pelan. Meskipun begitu, pos ronda itu menjadi tempat favorit para pemuda kampung, termasuk Eko dan teman-temannya. Selama bertahun-tahun, pos ronda itu menjadi saksi bisu tawa, canda, bahkan curhatan anak-anak muda kampung. Tidak sekalipun terdengar cerita mistis yang menyelimutinya. Tidak ada yang pernah merasa takut meski harus duduk di sana hingga dini hari. Bahkan saat malam Jumat Kliwon sekalipun, tidak ada satupun di antara mereka yang merasa was-was. Bagi mereka malam adalah waktu untuk bersantai, bukan untuk memikirkan hal-hal gaib. Namun malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda. Dari sore hari kampung sudah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lebih kencang, menyusup masuk melalui celah-celah dinding pos ronda, membuat daun-daun bambu di sekitar bergesekan, menghasilkan suara gemerisik panjang yang membuat bulu kuduk perlahan berdiri. Aroma tanah lembab bercampur dengan bau kayu lapuk semakin memperkuat kesan menyeramkan malam itu. Sekitar pukul malam, Eko sudah duduk di sudut pos ronda seperti biasanya dengan sebatang rokok di tangan. Beberapa temannya mulai berdatangan satu persatu. Ada yang membawa kopi instan, ada juga yang datang hanya dengan tangan kosong. Mereka duduk melingkar, berbincang santai sambil mengamati gelapnya malam yang mulai pekat. Percakapan awalnya masih seputar hal-hal ringan. Mereka membahas jadwal ronda, keluhan soal pengangguran, bahkan bercanda soal asmara remaja kampung. Namun obrolan berubah ketika salah satu teman Eko yang baru saja datang dari arah kampung sebelah dengan nada setengah berbisik, mulai menceritakan sebuah kabar yang sedang ramai dibicarakan warga di sana. Teman itu berkata bahwa sejak beberapa malam terakhir, warga kampung sebelah dihebohkan oleh penampakan sosok misterius yang sering terlihat berjalan di jalanan desa. Menurut ceritanya, sosok itu memiliki tubuh tinggi besar kekar dengan bagian atas tubuh yang telanjang. Entah mengenakan celana atau hanya kain hitam di bagian bawah. Yang paling menyeramkan, setiap kali sosok itu muncul, selalu terdengar suara rantai besi yang bergesekan di atas tanah menghasilkan suara gesekan berat yang menggema hingga ke rumah-rumah warga. Mendengar cerita itu, Eko dalam hati sempat menganggapnya sebagai bualan semata. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya cerita yang dilebih-lebihkan. Lagi pula pikirnya itu kan terjadi di kampung sebelah, bukan di kampung mereka.
Teman-temannya pun bereaksi beragam. Ada yang ikut menanggapi dengan santai. Ada pula yang mulai menunjukkan gelagat resah. Seorang di antara mereka bahkan sempat melontarkan candaan dengan nada sedikit memaksa meminta agar topik itu dihentikan. Menurutnya, membicarakan hal-hal seperti itu di malam Jumat Kliwon hanya akan mengundang ketakutan yang tidak perlu. Namun, seperti yang sering terjadi, larangan untuk membicarakan sesuatu justru membuat topik itu semakin menarik. Meskipun mulut mereka berusaha berhenti, pikiran masing-masing sudah mulai dipenuhi bayangan aneh. Eko sendiri meski berusaha tetap santai, mulai merasa hawa di sekitar pos ronda berubah. Suasana yang semula hangat dan akrab kini terasa dingin dan mencekam. Bunyi dedaunan yang bergesekan, suara anjing menggonggong dari kejauhan, dan angin malam yang menderu di antara celah bambu. Semuanya bersatu menciptakan atmosfer yang tak nyaman. Malam terus merambat menuju tengah dan suhu udara semakin turun. Angin malam berhembus lebih kencang dari biasanya. Di langit awan kelabu menggantung berat, menutupi sinar bulan yang biasanya menjadi penerang alami kampung. Hanya cahaya redup dari lampu-lampu rumah warga yang sesekali terlihat itu pun samar tertutup oleh rimbunan pohon dan bangunan. Eko yang sejak tadi duduk bersandar di salah satu tiang pos ronda merasakan hawa dingin yang mulai menembus kain bajunya. Meski sudah terbiasa begadang di sana, malam itu terasa berbeda. Bukan hanya karena dingin yang menusuk, tapi juga karena cerita yang baru saja meluncur dari mulut salah satu temannya. Beberapa temannya yang awalnya bercanda dan tertawa kini mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka lebih sering terdiam sesekali melirik ke arah jalanan yang kosong, atau mengawasi kebun gelap yang ada di belakang pos ronda. Obrolan yang semula riuh perlahan berubah menjadi gumaman tak jelas. Seolah masing-masing sedang berusaha mengusir rasa takut yang mulai merayap dalam pikiran. Seorang dari mereka yang dikenal paling cerewet tiba-tiba mulai bersikap aneh. Ia menutup wajahnya dengan ujung sarung. Hanya menyisakan mata yang mengintip cemas ke sekeliling. Tubuhnya tampak menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Teman-teman lain menyadari perubahan itu dan mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah suasana ini benar-benar sekedar efek dari obrolan menyeramkan atau memang ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dari kegelapan? Eko sendiri berusaha tetap tenang. Meski jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, ia merasa bahwa suasana pos ronda malam itu tidak seperti biasanya. Udara terasa berat dan setiap sudut kampung seolah dipenuhi oleh tatapan-tatapan tak kasat mata. Di tengah suasana yang semakin tegang, salah satu teman mereka yang baru datang dari arah kampung sebelah menambahkan cerita baru. Ia mengatakan bahwa kabar tentang sosok misterius itu bukan hanya sekedar isapan jempol. Bahkan ibunya sendiri baru saja mendengar cerita itu dari pedagang di pasar. Menurut sang ibu, wujud yang dilihat warga bukanlah pria kekar bertelanjang dada seperti yang sebelumnya disebutkan, melainkan sesosok pocong. Mendengar pengakuan itu, seluruh penghuni pos ronda langsung terdiam. Tak ada yang berani menanggapi dengan suara keras. Beberapa hanya saling melirik dengan pandangan penuh kecemasan. Masing-masing mulai membayangkan hal yang sama. Sosok putih yang dibalut kain kafan berdiri kaku dengan wajah tertutup rapat berjalan perlahan menyusuri jalanan kampung. Teman yang bercerita melanjutkan dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa warga kampung sebelah bahkan tak berani menyebut nama makhluk itu secara langsung saat malam tiba. Mereka lebih memilih menyebutnya dengan istilah samar. Konon menyebut namanya secara terang-terangan di malam hari bisa menjadi undangan tak kasat mata membuat makhluk itu muncul di hadapan mereka. Eko yang mendengarnya mulai merasa bulu berdiri. Ia berusaha menepis rasa takut dengan berpikir logis. Namun bayangan tentang sosok pocong yang berjalan sambil menyeret rantai terus menghantui pikirannya. Ia melirik ke arah kebun di belakang pos ronda, berusaha memastikan bahwa tak ada sesuatu yang berdiri di sana. Beberapa teman lain mulai ikut bersuara, membahas tentang perbedaan cerita yang mereka dengar. Ada yang mengatakan bahwa sosok itu berjalan dengan langkah kecil yang berat, bukan melompat seperti gambaran umum pocong di film-film horor. Gerakannya disebut-sebut lebih menyerupai seseorang yang kedua kakinya terikat rapat sehingga hanya mampu berjalan dengan langkah tergopoh-gopoh disertai goyangan tubuh yang aneh.
Suara rantai yang diseret pun semakin memperjelas kesan bahwa makhluk itu memang sedang menyeret beban berat dari kaki hingga tanah. Perdebatan kecil pun sempat terjadi di antara mereka. Ada yang meyakini bahwa ini hanyalah cerita yang dibesar-besarkan. Mungkin hanya ulah orang iseng yang ingin menakut-nakuti warga. Namun ada pula yang mulai percaya. Terlebih setelah mendengar bahwa yang melihat sosok itu bukan hanya satu orang, melainkan beberapa warga kampung sebelah yang memberikan kesaksian serupa. Eko memperhatikan wajah teman-temannya satu persatu. Ia bisa melihat jelas bahwa rasa takut mulai menguasai mereka. Suasana pos ronda yang biasanya penuh dengan canda tawa kini berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara gesekan daun bambu dan sesekali deru angin yang lewat di sela-sela bangunan kayu tempat mereka duduk. Malam Jumat Kliwon itu benar-benar terasa berbeda. Dalam hati Eko mulai berharap agar malam segera berakhir. Namun di balik semua harapannya, ia juga sadar bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Sesuatu yang mungkin sebentar lagi akan menunjukkan wujud aslinya. Dan saat itu mereka semua belum tahu bahwa apa yang akan terjadi setelah ini adalah malam penuh teror yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam itu waktu terasa berjalan sangat lambat bagi Eko dan teman-temannya. Pos ronda yang biasanya menjadi tempat paling nyaman untuk melewati malam kini berubah menjadi ruang pengap penuh kecemasan. Angin malam yang menusuk dari celah-celah papan semakin memperkuat rasa dingin yang merambat hingga ke tulang. Lampu temaram dari bohlam tua di sudut pos ronda justru membuat bayangan di sekeliling semakin gelap. Menciptakan ilusi. Seolah-olah ada sosok lain yang berdiri diam di luar lingkaran cahaya. Eko melirik ke sekeliling. Wajah teman-temannya mulai tampak pucat. Obrolan yang tadinya hangat kini berubah menjadi bisikan tak jelas. Beberapa dari mereka hanya menunduk sibuk dengan pikirannya masing-masing. Yang lain tampak gelisah. Duduk tak tenang. Bahkan ada yang mondar-mandir kecil di area sempit pos ronda. Sorot mata mereka penuh waspada seperti hewan buruan yang sedang mengendus bahaya yang belum terlihat wujudnya. Untuk sejenak mereka mencoba mengalihkan perhatian. Beberapa membahas topik lain. Entah membicarakan rencana ronda minggu depan atau sekadar bercanda garing yang dipaksakan. Namun perhatian mereka selalu kembali ke satu hal, cerita tentang sosok misterius dari kampung sebelah. Semakin mereka berusaha melupakan, bayangan tentang makhluk dengan rantai di kaki itu semakin jelas dalam pikiran masing-masing. Eko sendiri mulai kehilangan konsentrasi. Tatapannya terus berpindah-pindah dari jalan kampung yang gelap ke kebun bambu di belakang pos ronda, lalu ke celah-celah sempit di antara rumah warga. Ia merasa seolah-olah setiap sudut gelap menyimpan ancaman yang tak terlihat. Setiap hembusan angin yang menerpa wajahnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Lalu saat malam semakin pekat, suara itu datang. Sebuah bunyi samar terdengar dari arah kebun. Awalnya pelan, nyaris tak terdengar. Hanya seperti suara gesekan logam dengan tanah. Eko sempat berpikir itu hanya hembusan angin yang menerbangkan potongan seng tua di sudut kebun. Namun, beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Jelas. Berirama berat seperti rantai besi tua yang diseret dengan lambat di atas permukaan tanah yang kering. Seluruh tubuh Eko langsung menegang. Ia menoleh ke arah suara. Begitu juga teman-temannya. Tidak ada satun yang berani mengeluarkan suara. Mata mereka saling bertatapan, menyiratkan ketakutan yang sama. Suara rantai itu nyata. Suara itu semakin jelas. Irama gesekannya lambat dan berat. Seolah-olah sedang diseret oleh sesuatu yang besar dan tak terlihat. Dari arah kebun belakang pos ronda, suara itu makin lama makin mendekat. Beberapa dari mereka mulai menggigit bibir, menahan gemetar yang mulai menjalar dari kaki hingga kepala. Detik-detik berikutnya berjalan begitu lambat. Mereka hanya bisa duduk terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang cukup berani untuk berdiri dan mengecek ke arah sumber suara. Beberapa hanya bisa memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Berharap itu hanyalah ilusi atau halusinasial yang dipicu oleh rasa takut. Tapi harapan itu pupus ketika suara rantai itu tiba-tiba terdengar sangat dekat. Jaraknya mungkin hanya beberapa meter dari pos ronda. Tanpa aba-aba, salah satu teman mereka yang sejak tadi paling ketakutan langsung meloncat berdiri.
Dengan nada panik yang nyaris seperti jeritan, ia menyuruh yang lain untuk segera lari. Refleks, Eko ikut berdiri. Tanpa sempat berpikir panjang, ia berlari meninggalkan pos ronda diikuti oleh keempat temannya. Nafasnya terengah-engah. Kakinya melangkah secepat mungkin menyusuri jalan kampung yang sempit dan gelap. Di sepanjang perjalanan, ia tak sekalipun berani menoleh ke belakang. Hanya suara langkah kaki mereka yang saling bersahutan bercampur dengan desahan napas berat dan detak jantung yang berpacu tak karuan. Bagi Eko, rumahnya adalah tempat paling aman yang bisa ia pikirkan saat itu. Letaknya yang hanya beberapa puluh meter dari pos ronda menjadi tujuan utama mereka. Meski tubuhnya gemetar, ia tetap berusaha mempercepat langkah. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, masuk ke dalam rumah secepat mungkin. Sesampainya di depan rumah, Eko langsung mengetuk pintu dengan keras, hampir memukulnya dengan kepalan tangan. Tanpa menunggu lama, pintu itu terbuka. Ayahnya yang masih mengenakan baju tidur berdiri di ambang pintu dengan wajah mengantuk. Melihat anaknya dan beberapa pemuda lain datang dengan wajah pucat dan napas terengah-engah, sang ayah langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa banyak tanya, Eko dan kedua temannya yang rumahnya jauh ikut masuk ke dalam rumah. Dua teman lainnya menyusul dari belakang. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, duduk berdesakan di lantai beralaskan karpet lusuh. Beberapa dari mereka masih terengah-engah mencoba menenangkan diri. Di dalam rumah Eko, suasana mencekam masih terasa kuat. 5 pemuda itu duduk bersila di ruang tamu, saling menatap dengan wajah pucat. Masing-masing berusaha mengatur napas yang masih tersengal-sengal setelah lari dari pos ronda. Lantai berkarpet tua di ruang tamu menjadi saksi bisu bagaimana ketakutan telah menyelimuti mereka sepenuhnya. Ayah Eko yang sejak tadi memperhatikan gelagat anaknya dan teman-teman mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang semakin nyata. Dengan langkah berat, pria parubaya itu berdiri dari duduknya dan berjalan menuju pintu utama rumah. Tanpa banyak bicara, ia menguncinya rapat-rapat. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di luar sana. Gerak-geriknya tampak lebih waspada dari biasanya. Setelah mengunci pintu, ia menuju ke jendela ruang tamu, memastikan seluruh tirai tertutup sempurna. Seolah ingin memastikan agar tak ada satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh sesuatu dari luar untuk mengintip ke dalam rumah. Eko dan teman-temannya masih duduk terdiam. Hanya suara napas berat dan detak jam dinding tua yang terdengar di sela-sela keheningan itu. Di luar, angin malam terus berhembus. Sesekali terdengar suara ranting jatuh atau daun bambu yang bergesekan semakin menambah tebalnya nuansa mencekam di dalam rumah itu. Tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, sebuah suara keras mendadak memecah keheningan. Kaca jendela di ruang tamu tiba-tiba pecah menciptakan dentuman yang mengejutkan semua orang di dalam rumah. Pecahan kaca berterbangan dan berserakan di lantai, memantulkan cahaya lampu dalam kilauan-kilauan kecil yang memantul di sudut ruangan. Refleks, kelima pemuda itu melompat dari duduk mereka. Detik itu juga tubuh mereka gemetar hebat. Tak ada satun yang berani mendekati jendela. Ayah Eko yang baru saja masuk kamar langsung bergegas keluar lagi setelah mendengar suara itu. Wajahnya penuh tanda tanya. Ia bertanya dengan nada tegang tentang apa yang baru saja terjadi. Eko dengan tergagap menjelaskan bahwa kaca jendela tiba-tiba pecah tanpa sebab yang jelas. Tanpa menunggu lama, sang ayah langsung melangkah ke arah pintu utama. Dengan langkah tergesa, ia membuka pintu sedikit demi sedikit, berusaha mengintip apa yang ada di luar rumah. Namun, baru beberapa detik saja ia melihat keluar, ekspresi wajahnya berubah drastis. Sorot matanya membeku dan wajahnya yang semula penuh tanya kini dipenuhi dengan ketakutan yang sangat nyata. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung menutup pintu dengan cepat lalu meminta Eko agar segera menguncinya rapat-rapat. Gerak-geriknya terlihat gugup dan tergesa. Eko yang menyadari perubahan ekspresi sang ayah mulai diliputi rasa penasaran bercampur takut. Dalam hati ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang dilihat ayahnya di luar sana. Namun sebelum ia sempat membuka mulut untuk bertanya lebih jauh, sang ayah sudah lebih dulu menyuruh mereka semua untuk masuk ke ruang tengah. Perintah itu disampaikan dengan nada tegas nyaris tanpa memberi ruang untuk penolakan.
Kelima pemuda itu pun segera bergerak mengikuti arahan sang ayah. Mereka berpindah ke ruang tengah, sebuah ruangan yang lebih dalam di dalam rumah. Di sana mereka kembali duduk berdesakan. Jarak antar tubuh nyaris tanpa sela. Masing-masing mencari rasa aman dari keberadaan satu sama lain. Beberapa di antara mereka mulai kamit melafalkan doa-doa dalam hati. Berharap perlindungan dari Tuhan atas apapun yang sedang terjadi di luar sana. Belum lama mereka berkumpul di ruang tengah. Sebuah suara aneh mulai terdengar dari arah jendela ruang tamu. Suara itu datang dari bagian luar. Terdengar jelas meski tertutup oleh dinding rumah. Bunyi itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang mencoba membuka kaitan jendela dari luar. Seperti ada tangan yang berusaha keras menarik-narik pengunci jendela dari arah luar rumah. Mendengar suara itu, tubuh Eko langsung membeku. Ia merasa seolah-olah darahnya berhenti mengalir. Beberapa temannya langsung menutup mulut dengan kedua tangan berusaha keras menahan teriakan yang hampir meluncur keluar. Tatapan mereka saling bertemu dalam diam menyiratkan ketakutan yang sama. Ayah Eko yang mendengar suara tersebut mencoba menenangkan mereka. Ia berkata dengan nada rendah bahwa mereka tidak perlu takut karena jendela itu sudah dipasang teralis besi. Menurutnya, mustahil ada sesuatu yang bisa masuk dari celah kecil itu. Namun dari nada suaranya terdengar jelas bahwa keyakinan itu hanyalah upaya untuk menenangkan diri sendiri. Ia sendiri tampak ragu dan cemas. Eko dengan tubuh yang masih bergetar hanya bisa duduk diam. Pikirannya berputar penuh dengan pertanyaan. Ia terus bertanyaannya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi malam itu? Apa yang membuat kaca jendela tiba-tiba pecah? Apa yang sebenarnya dilihat oleh ayahnya di teras rumah? Dan siapa atau apa yang kini sedang mencoba membuka jendela dari luar? Detik-detik itu berjalan dengan sangat lambat. Suara dari jendela masih terdengar. Sesekali berhenti lalu muncul lagi. Seolah-olah sesuatu di luar sana benar-benar berusaha masuk ke dalam rumah. Di dalam ruang tengah mereka semua hanya bisa duduk terdiam dalam lingkaran ketakutan. Sambil berharap malam itu segera berakhir, Eko merasakan keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Jantungnya berdetak keras, berdentam tak beraturan. Ia melirik ke arah ayahnya yang kini tampak ragu. Berdiri setengah melangkah menuju ruang tamu. Namun kemudian kembali berhenti. Sang ayah tampaknya sedang berjuang dengan pikirannya sendiri antara keinginan untuk memastikan keadaan di luar atau tetap tinggal di tempat yang dianggap lebih aman. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara dari arah jendela itu mendadak berhenti. Keheningan kembali menguasai rumah. Tapi kali ini bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang penuh ancaman. Dengan langkah perlahan, ayah Eko akhirnya memberanikan diri berjalan menuju ruang tamu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kaki-kakinya menolak untuk melangkah lebih jauh. Sesampainya di dekat jendela, ia berdiri beberapa saat, hanya berdiri mematung, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Lalu dengan sangat hati-hati, ia menarik sedikit ujung tirai. Cukup untuk menciptakan celah kecil agar bisa mengintip keluar. Apa yang dilihatnya membuat seluruh tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Ia langsung melepaskan tirai dan mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan mundur ke ruang tengah, duduk di sudut ruangan sambil menundukkan kepala. Ketakutan yang terpancar dari ekspresinya membuat semua orang di dalam rumah semakin panik. Melihat sikap sang ayah, Eko yang penasaran akhirnya memberanikan diri mendekati jendela. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia menarik tirai pelan-pelan. Apa yang tampak di balik kaca membuat napasnya berhenti sejenak. Tepat di depan jendela, berdiri sosok tinggi berbalut kain kafan putih kusam. Sosok itu berdiri kaku tanpa gerakan. Tubuhnya dibungkus rapat oleh lilitan kain yang terlihat lusuh dan kotor. Warna putih kain itu tampak pudar dengan noda-noda gelap di beberapa bagian. Bagian kepalanya pun tertutup rapat tanpa celah, menyisakan bentuk bundar tanpa wajah. Tidak ada mata, tidak ada mulut, bahkan lekukan wajah pun tak terlihat. Hanya sebentuk bulatan putih besar, kosong tanpa ekspresi. Tubuhnya tegak lurus tanpa gerakan sedikit pun.
Bagian bawah tubuhnya tampak menyatu, menunjukkan bahwa kedua kakinya terikat erat oleh kain kafan. Dari posisinya berdiri, terlihat jelas bahwa sosok itu sedang menghadap langsung ke arah jendela. Eko tak mampu menahan reaksi tubuhnya. Ia mundur tergesa hampir terjatuh karena lututnya yang mendadak lemas. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran di pelipis, dan detak jantungnya begitu cepat hingga hampir membuatnya sesak napas. Teman-temannya yang melihat reaksi itu langsung tahu bahwa apa yang tadi hanya mereka bayangkan, kini benar-benar berdiri nyata di depan rumah. Ayah Eko dengan suara berat dan bergetar akhirnya mengakui bahwa sejak tadi ia sudah melihat sosok itu berdiri di teras. Ia menjelaskan bahwa wujud pocong itu memang berada sangat dekat, hanya berjarak beberapa langkah dari jendela ruang tamu. Kata-kata sang ayah membuat seluruh ruangan seolah runtuh dalam ketakutan. Beberapa dari teman Eko mulai menangis pelan, menundukkan kepala, sementara yang lain hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat berusaha mengusir bayangan menyeramkan itu dari pikiran mereka. Suara dari arah jendela kembali terdengar. Kali ini bukan bunyi rantai atau kait jendela, melainkan suara berat seperti sesuatu yang menggesekkan dirinya ke tembok luar rumah. Suara itu membuat semua orang di dalam rumah bergidik ngeri. Tak ada satupun dari mereka yang berani mendekat lagi ke jendela. Mereka memilih untuk tetap duduk merapat di ruang tengah, berharap keajaiban datang untuk mengusir makhluk mengerikan itu. Beberapa menit berikutnya, suara itu perlahan menghilang. Keheningan kembali melingkupi rumah Eko. Namun meski suara telah reda, ketakutan itu tetap melekat dalam setiap tarikan napas mereka. Meskipun suara dari arah jendela rumah Eko perlahan mereda, rasa takut di dalam rumah itu masih menggantung tebal seperti kabut yang tak mau beranjak. Udara terasa semakin pengap. Di ruang tengah, 5 pemuda itu duduk dalam lingkaran rapat saling menempel. Ayah Eko berdiri mondar-mandir di dekat pintu. Sesekali melongo keluar melalui celah kecil di tirai. Matanya tak lepas dari halaman depan yang kini gelap gulita. Lampu teras memang masih menyala, tapi sinarnya terasa lemah tak mampu menembus pekatnya malam. Di kejauhan, suara anjing yang menggonggong bersahutan menambah kesan bahwa malam itu menyimpan bahaya yang tak kasat mata. Belum genap 10 menit setelah suara di jendela reda, tiba-tiba jeritan panjang menggema dari arah rumah tetangga. Suara itu begitu nyaring dan memilukan hingga membuat semua orang di dalam rumah Eko tersentak. Sementara beberapa teman Eko spontan menutup telinga, tak sanggup mendengar jeritan itu. Tanpa pikir panjang, ayah Eko segera membuka pintu. Dengan langkah tergesa, ia keluar menuju halaman depan. Eko dan 2 temannya yang paling dekat dengan pintu ikut berdiri mencoba mengintip keluar. Dari arah rumah tetangga, tampak seorang ibu-ibu berlari terbirit-birit diikuti suaminya yang menggendong anak kecil. Wajah ibu itu penuh air mata, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari menuju rumah Eko sambil berteriak meminta tolong. Saat akhirnya sampai di depan rumah, ibu itu langsung menceritakan dengan suara terbata-bata bahwa barusan ia melihat sosok pocong berdiri di ruang tengah rumahnya sendiri. Menurut pengakuannya, sosok itu berdiri di dekat pintu kamar. Tak bergerak, hanya menatap lurus ke arah tempat mereka sekeluarga tidur. Suaminya yang mendengar teriakan sang istri langsung bangun. Dan tanpa pikir panjang, mereka membawa anaknya keluar rumah, melarikan diri ke rumah Eko yang dianggap lebih aman karena sudah lebih dulu dipenuhi orang. Mendengar cerita itu, suasana di rumah Eko kembali berubah menjadi lautan ketakutan. Beberapa teman Eko bahkan mulai menangis. Mereka tak menyangka sosok yang sebelumnya hanya berdiri di depan jendela kini sudah berpindah tempat masuk ke dalam rumah warga lain. Pikiran mereka dipenuhi bayangan bahwa makhluk itu bisa saja berpindah lagi masuk rumah mana saja, termasuk kembali ke tempat mereka sekarang. Ayah Eko mencoba menguatkan diri dengan nada serius. Ia meminta semua orang untuk tetap di dalam rumah. Jangan keluar dan saling menguatkan satu sama lain. Ia berjalan ke depan, menutup kembali pintu utama lalu memastikan semua jendela terkunci rapat. Suara-suara tangisan kecil dari sudut-sudut ruangan menambah kesan bahwa malam itu benar-benar malam yang kelam. Beberapa saat kemudian, suara riuh mulai terdengar dari arah jalan utama kampung. Beberapa warga yang tinggal tak jauh dari lokasi itu mulai keluar rumah.
Mereka berdiri di pekarangan masing-masing, menyalakan lampu senter atau lampu minyak seadanya, berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Obrolan pelan mulai terdengar, saling bertanya tentang asal-usul jeritan yang baru saja menggema. Beberapa pria dewasa yang merasa cukup berani mulai berkumpul di ujung gang. Mereka membawa pentungan kayu, senter, bahkan ada yang menggenggam obor kecil. Dengan langkah berat, kelompok kecil itu memutuskan untuk menyusuri gang-gang kampung, memeriksa tiap sudut gelap yang selama ini menjadi tempat favorit makhluk-makhluk tak kasat mata untuk bersembunyi. Ayah Eko bergabung dengan kelompok itu membawa serta beberapa warga yang lain. Sementara di dalam rumah, Eko bersama teman-temannya yang menumpang berlindung hanya bisa duduk menunggu dengan penuh kecemasan. Detik demi detik berlalu dengan lambat. Menjelang dini hari ketika langit mulai menunjukkan semburat abu-abu di ujung timur, suasana kampung perlahan berubah. Warga yang berjaga mulai melonggarkan penjagaan. Teror yang mencekam sejak malam sebelumnya perlahan mereda. Meski rasa takut masih menguasai setiap sudut rumah warga. Pagi itu kabar mengejutkan pun beredar cepat. Dari mulut ke mulut, warga membicarakan bahwa sekelompok pemuda dari kampung sebelah berhasil menangkap seseorang. Seorang pria dewasa yang selama ini dicurigai sebagai penyebab teror. Menurut kabar yang beredar, pria itu menyamar menjadi pocong, membungkus tubuhnya dengan kain kafan, dan sengaja meneror warga sebagai bagian dari ritual pesugihan. Warga yang mendengar kabar itu hanya bisa saling berbisik penuh keheranan. Beberapa di antara mereka merasa tak percaya bahwa selama ini sosok menyeramkan yang mereka takuti ternyata hanyalah manusia biasa. Sementara yang lain lebih memilih diam tetap percaya bahwa apa yang mereka lihat semalam bukan sekadar tipuan manusia. Identitas pria yang ditangkap itu tak pernah diungkapkan secara resmi kepada warga. Hanya segelintir orang saja yang tahu siapa dia sebenarnya. Dan mereka memilih untuk menutup rapat informasi itu. Mungkin demi menjaga ketenangan kampung. Eko mendengar semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega. Malam-malam berikutnya jikapun mereka tetap berkumpul obrolan hanya seputar hal-hal ringan. Mereka lebih memilih berbincang soal pekerjaan, musik atau rencana ronda berikutnya. Dan bagi Eko sendiri, malam Jumat Kliwon di tahun itu menjadi pelajaran berharga sekaligus pengalaman paling menakutkan yang tak akan pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Eko yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk cerita-cerita selanjutnya. Tamat.